adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, ya harus luar biasa ya adik-adik. Nih adik-adik, kakak mau memperkenalkan kakak-kakak yang ada di sini nih menemani kakak. Kakak sendiri namanya Kakak Reka. Lalu ada Kak Gilda. Lalu Kak Gali. iya, kami semua di sini akan membantu acara ini adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik bangkit berdiri yuk semua yuk. Dengan sukacita kita nyanyikan lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita satu dalam doa. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat waktu yang indah pada pagi hari ini sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami sampai selesainya nanti ya Tuhan, biar kiranya Bapa tidak ada terkendala sekalipun ya Tuhan, maupun dalam adik-adik kami sendiri pun ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan juga kekuatan ya Tuhan. Juga adik-adik yang tidak dapat mengikuti ibadah virtual pada hari ini, biar Bapa minggu-minggu berikutnya adik-adik kami boleh mengikuti ibadah virtual lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh acara kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita angkat lagi satu pujian. Aku senang jadi anak Tuhan. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Esther ya. Kita tadi sudah bernyanyi dan sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yang di dekatnya sudah ada Alkitab, yuk sama-sama kita buka Lukas 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 3. Sudah ketemu? Oke. Kalau sudah ketemu, kita berdoa ya. Yuk kita berdoa ikut. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memimpin kami pada pagi hari ini untuk ibadah sekolah minggu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, pimpin dan sertai kami, agar apa yang akan kami dengarkan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kakak yang akan membawakan firman-Mu, biarlah semua itu sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, yuk kita. Kakak mau baca, kamu perhatikan ya, ikuti dalam hati. Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Ya.
Demikian firman Tuhan yang baru saja kita baca. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik yang kakak kasihi, tadi dalam bacaan kita Tuhan Yesus mengatakan, ya, Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ragi orang munafik, orang Farisi. Kakak mau tanya, apa sih ya ragi itu? Ada yang tahu ragi? Ragi itu bahan untuk mengembangkan kue. Nanti boleh tanya sama mama, ya. Boleh tanya sama mama kalau bikin kue. Nah, ragi itu dari dipakai yang tadinya bahannya kecil bisa mengembang jadi besar. Itu namanya ragi, ya. Mungkin kalau bikin kue namanya permipan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi orang dulu mengatakannya itu adalah ragi. Apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus mengatakan waspada terhadap ragi orang Farisi? Yuk, kita bermain dulu ya, anak adik-adik ya. Kita akan bermain bersama-sama. Coba lihat, kakak punya beberapa gambar. Kita lihat gambar yang pertama. Sudah kelihatan adik-adik semuanya? Iya. Coba gambar apa itu? Gambar apa nak? Gambar apa adik-adik? Gambar orang ketawa. Iya. Orang ketawa bukan? Iya, gambar orang ketawa. Coba sekarang adik-adik yang ada di rumah semua ketawa seperti gambar. Ya. Seperti gambar. Sudah? Ayo ketawa. Oke. Sudah ya? Sudah ada yang belum? Yang di rumah? Ya. Adik-adik semua sudah ketawa? Ya, oke. Terima kasih. Kita berhenti dulu. Gambar yang kedua. Nah, gambar apa itu? Ayo. Giginya atas dengan bawah dikatupkan. Kira-kira gambar anak yang sedang apa ya itu ya? Sedang menahan emosinya. Dia mau marah tetapi tidak terkatakan. Hanya ditahan, geram, kesel. Coba, pernah nggak kalian kesel? Pernah nggak kalian marah, geram? Seperti gambar ini wajahmu. Coba, kakak pengen lihat nih satu-satu, ya, semuanya. Yuk, coba tunjukkan wajahmu, wajah geram, seperti gambar. Bisa? Nanti kakak minta gambarnya lo ya. Ayo, sudah semua? Ya, katupkan giginya, bibirnya dibuka, sambil matanya melotot. Sudah? Iya. Sekarang gambar yang ketiga, Kak. Yuk. Kita lihat gambar apa ini? Nah, loh. Sudah lihat gambarnya? Ada anak, mulutnya bengong, matanya melotot, kaget dia. Itu biasanya kalau sedang apa ya Naya? Ya deh ya. Sedang apa wajah seperti itu? Kaget. Terus terkejut itu kan bengong. Gitu. Nah, coba ayo wajahmu sama sambil olahraga wajah nih. Wajahnya begitu. Satu-satu. Kanan ibu, kanan kakak, kiri kakak, semua sudah? Nah, sudah 3. Lagi ya? Masih mau lagi? Sambil kita olahraga ya, harus dipraktekkan. Yang di rumah harus praktek nih. Satu lagi ya, yuk. Kita lihat gambar yang keempat. Siapa yang bisa nebak kira-kira ini gambar apa? Oke. Ada yang tahu gambar apa? Gambar anak yang sedang marah-marah dengan temannya pintar. Yang menjawab. Ya, yang menjawab kakak kasih nilai 100.
Dia marah, matanya melotot, alisnya diangkat, sambil tolak pinggang karena ini ada wajah, tangannya nggak kelihatan ya. Sambil mukanya, apa tadi kakak bilang? Ya mulutnya buka, marah dengan temennya. Yuk coba praktekan. Sudah 4 nih. Wajahnya ada 4 macam. 4 macam wajah. Satu lagi ya. Harus dipraktekkan ya yang di rumah yang nonton. Ya, satu lagi. Kita lihat gambarnya. Eng, gambar apa ini? Tahu semua ya, gambar apa? Anak sedang menangis. Kenapa ya kira-kira menangis ya? Ada yang tahu? Kamu pernah menangis? Adik-adik pernah menangis? Kenapa menangis? Mainannya rusak. Apalagi? Minta jajan. Nah, sekarang bisa nggak, Dek? Yuk coba tunjukkan wajah menangis kamu. Sudah? Ayo. Sudah belum semuanya? Sudah. Nah, ada 5 gambar tadi. Ada yang tertawa, ada yang marah, ada yang senang ya, ada yang nangis. Itu adalah ekspresi wajah. Adik-adik juga punya, juga bisa mengekspresikan itu. Nah, tapi seperti tadi yang kakak katakan dari awal, Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi orang-orang kemunafikan, orang-orang Farisi. Nah, apa? Ternyata ya adik-adik, walaupun wajahnya senyum, siapa nih yang suka wajahnya senyum, tapi hatinya baru kesel sama temennya? Ada enggak? Atau wajahnya cemberut, tapi ditanya sama papanya, kenapa? Enggak apa-apa. Jujur tidak deh itu deh namanya. Tidak jujur, hatinya senang tapi pura-pura nangis. Kalau senang, pura-pura nangis, wajahnya cemberut, padahal ditanya katanya tidak apa-apa, itu namanya tidak jujur, bukan mengatakan yang sebenarnya. Nah, itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jujur. Seperti tadi yang dinyanyikan oleh Kak Reka, aku senang jadi anak Tuhan ya. Anak Tuhan selalu jujur ya. Harus jujur. Siapa yang suka bohong? Ya. Berdusta, berbohong. Lawannya jujur adalah berbohong. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan, sebagai anak Tuhan kita harus berbuat jujur, tidak boleh bohong. Kenapa begitu? Tuhan memakai perumpamaan orang Farisi. Orang Farisi itu saleh loh ya, kegiatan peribadahan diikutin semua. Dia pura-pura senang pada Tuhan, padahal dia tidak senang dengan orang lain. Kalau ingat dari beberapa minggu lalu, pelajarannya adalah sama. Orang Farisi yang berdoanya supaya didengar orang Farisi yang sombong ya. Nah, hari ini orang Farisi yang mengajarkan, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kita harus jujur. Nah, siapa nih yang pernah bohong sama mamanya? Ditanya nih, kalau mamanya nanya, nak sudah makan atau belum? Padahal tadi makannya diumpetin, tidak atau belum dimakan. Ya, sudah mak, padahal makanannya ditaruh. Atau ditanya, kenapa adiknya menangis? Enggak tahu, padahal dinakalin. Itu namanya tidak jujur. Menjawab yang tidak sebenarnya itu tidak jujur. Enggak boleh begitu ya.
Anak-anak nggak boleh begitu nih, anak-anak Tuhan harus jujur. Tapi kakak ingatkan juga, ingat kalau ketemu dengan orang asing yang kalian belum pernah tidak kenal juga jangan terlalu baik sama dia. Kalau dikasih permen ini nak, Bapak kasih permen, anterin yuk, atau ayo ke sono nanti saya belikan es krim. Jangan mau, ya. Kita harus jadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang jujur. Jadi inti cerita hari ini adalah kita harus menjadi anak Tuhan yang jujur. Nah, ada tugas nih buat kalian. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mempraktekkan apa yang tadi sudah kalian buat, sudah kalian lakukan. Minta tolong mamanya memfoto. Ada gambar berapa tadi? 5. Berarti di foto kalian tersenyum, kalian marah, kalian kesel, kalian bengong, kemudian kalian nangis. Di foto satu-satu dikirim ke kakak sekolah minggunya masing-masing. Tahu kan? Ada nomor foto grupnya ya sekolah minggunya. Nah, kirim ke sono. Kirim ke alamat WA grupnya sekolah minggu masing-masing. Nanti akan kakak lihat nih siapa yang wajahnya mendekati dengan tadi gambar yang sudah kita lihat sama-sama, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Mau adik-adik? Mau ya? Oke, kakak tunggu. Nanti sesudah selesai boleh minta bantuan kakaknya, boleh minta bantuan mamanya, bantuan omanya, opanya, siapa saja boleh. Terus dikirim ke grup sekolah minggu. Kegiatan kita sambil mengingatkan bahwa hari ini kita disuruh belajar tentang kejujuran. Kalau sedang marah, kalau sedang ketawa, kalau sedang nangis ya, itu menandakan nangis, menandakan sedih, ketawa menandakan senang. Ya, coba kakak pengen lihat nantinya ya. Oke, itu pelajaran kita hari ini. Ingat, kita harus jujur, kita harus waspada dengan pengaruh-pengaruh yang lain ya. Waspada dengan pengaruh-pengaruh lain, jangan gampang dipengaruhi. Ada orang lewat, dek mau nggak saya kasih permen? Jangan mau. Kalau belum kenal, dek ditanya tahu nggak rumahnya ini, antar yuk. Jangan mau. Kalau belum kenal. Kenapa? Di luar sana banyak orang-orang yang suka menyalahgunakan kesempatan. Itu saja dari Ibu pelajaran hari ini. Kakak tunggu ya, kakak tunggu hasil karya kalian berupa apa tadi? Foto. Satu anak mengirimkan 5, boleh dikolase jadi 1 boleh, 1-1 boleh. Kakaknya yang sekolah pasti sudah pintar membuat kolase, karena apa? Tugas dari Bapak Ibu guru pasti ada yang kolase. Jadi kakak tunggu sampai sesudah pulang sekolah minggu nanti, silahkan kirimkan foto ekspresi kalian, dari yang senang, dari yang marah, dari yang ketawa, dari yang geram, dari yang menangis dan sebagainya. Kakak tunggu sampai di lain waktu. Kakak akhiri, terima kasih, dan kita akan berdoa dulu. Jangan difoto dulu, fotonya nanti kalau sudah selesai ya. Kita akan berdoa dulu sebelum nanti selesai ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengajarkan pada kami untuk senantiasa menjadi anak Tuhan yang jujur. Ajari kami Tuhan, tolong kami Tuhan, mampukan kami agar kami jujur dalam hal apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik kita memberikan persembahan, adik-adik boleh mempersiapkannya.
Nah nanti adik-adik, persembahan yang adik-adik kasihnya ke orang tua adik-adik ya, ke mama atau papa, lalu nanti mama papanya memberikan persembahan adik-adik ke gereja. Nah sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi satu lagu, Ku Beri Persembahan. Oke adik-adik, kita bawa persembahan dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Gilda. Oke, adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Puji dan syukur ya Bapa untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami ya Tuhan hingga saat ini. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini, Engkau berkati sehingga dapat menjadi bukti pelayanan kasih-Mu di sekitar kami ya Tuhan dan bagi gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu, Oh Betapa Indahnya. Ayo adik-adik silakan berdiri. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Aku dapat di kepalamu dan banyak seperti embun dari Hermon mengalir ke bukit Sion, sebab di sana kau diberitakan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Ya, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan mohon berkat Tuhan. Kita tutup dengan doa ya, ayo kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang kecil yang dengan setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Perhitungkanlah Tuhan ini sebagai persembahan syukur kami, dan kalau kami akan melanjutkan kegiatan kami, biarlah berkat Tuhan senantiasa menopang kami, memampukan kami dan menolong kami sehingga kami mampu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak jujur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai.